Halo guys, balik lagi bareng gue Catur di channel Catur, Rusdiantoro. Kali ini gue bakal cerita soal sosok pria muda yang hampir menguasai dunia dan memusnahkan seluruh peradaban kaum Yahudi. Yang disebabkan karena dirinya ditolak sekolah di Universitas Kesenian. Oke, tanpa banyak interupsi kita langsung masuk ke ceritanya guys. Pada tahun 1889, di kota kecil Braunau am Inn, Austria, lahirlah seorang anak bernama Adolf Hitler. Tak ada yang menyangka bayi ini kelak akan menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dan ditakuti dalam sejarah dunia. Hitler tumbuh sebagai anak yang keras kepala. Cita-citanya sederhana, ia ingin menjadi pelukis. Namun 2 kali lamaran ke Akademi Seni Rupa Wina ditolak. Hidupnya di ibu kota Austria penuh kemiskinan. Disitulah ia mulai dipengaruhi ide-ide nasionalisme ekstrem dan antisemitisme. Ketika Perang Dunia I pecah, ia bergabung dengan tentara Jerman. Meskipun hanya seorang prajurit biasa, ia terluka, mendapat penghargaan, dan menyaksikan kekalahan negaranya pada 1918. Kekalahan itu membuatnya percaya bahwa Jerman telah dikhianati. Setelah perang, ia masuk politik. Ia bergabung dengan sebuah partai kecil, lalu mengubahnya menjadi partai Nazi. Dengan orasi penuh emosi, ia membakar semangat rakyat, menjanjikan kebangkitan Jerman, menghapus rasa malu akibat perjanjian Versailles, dan mencari kambing hitam atas penderitaan rakyat, terutama kaum Yahudi. Pada 1923, ia melakukan kudeta yang gagal, lalu dipenjara. Di penjara, ia menulis buku Mein Kampf, yang memuat ide-ide tentang rasisme, supremasi bangsa Arya, dan impian Jerman Raya. Tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir. Dari sana, ia mengubah Jerman menjadi negara kediktatoran total. Semua oposisi dibungkam, propaganda dijalankan besar-besaran, dan Nazi menjadi mesin negara. Ambisi besarnya, membangun Reich 1000 tahun. Caranya, ekspansi militer. Negara-negara yang diinvasi Nazi Jerman, Polandia 3099, awal mula Perang Dunia Kedua. Denmark and Norwegia 4000, Belgia, Belanda, Luxembourg, Nitenvirtio, Prancis 1940. Paris jatuh hanya dalam 6 minggu. Yugoslavia and Yunani 1941. Uni Soviet 1941. Invasi terbesar dalam sejarah. Negara-negara kecil di Eropa Timur juga diduduki. Dalam waktu singkat, hampir seluruh Eropa berada di bawah kendalinya. Dunia gemetar melihat kekuatan Nazi. Namun, di balik kejayaan itu, Hitler melancarkan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar, Holocaust. 6 juta orang Yahudi, ditambah jutaan korban lain, gipsi, penyandang disabilitas, lawan politik, dibantai di kamp konsentrasi. Kekejaman ini menjadi noda hitam yang tak pernah hilang. Titik balik datang pada 1941, ketika ia menyerang Uni Soviet. Perang panjang melelahkan itu justru menguras kekuatan Nazi. Lalu pada 1944 sampai 1945, pasukan sekutu menyerang dari barat, Uni Soviet dari timur. Reich yang dibanggakan runtuh perlahan. April 1945, di bunker bawah tanah Berlin, Hitler sadar semuanya berakhir. Pada 30 April 1945, ia bunuh diri bersama istrinya, Eva Braun. Warisan dan peninggalan Hitler negatif dan menghancurkan Holocaust sebagai bukti kekejaman manusia. Runtuhnya jutaan nyawa akibat Perang Dunia Kedua, sekitar 70 juta korban. Propaganda Nazi jadi contoh bagaimana kebencian bisa dimanipulasi. Peninggalan tak langsung dunia belajar pentingnya HAM dan perserikatan antar negara. Dari puing-puing perang lahirlah PBB 1945. Teknologi militer Jerman, roket V2, jet tempur, ilmu kedokteran, kemudian diambil oleh Asiak dan Soviet
yang memicu perang dingin dan perlombaan luar angkasa. Keturunan Hitler sendiri tidak punya anak resmi. Namun, ia punya beberapa kerabat. Ayahnya, Alois Hitler, punya keturunan lain. Dari jalur itu ada kerabat jauh yang masih hidup, terutama di Austria dan Amerika. Ada teori tentang anak rahasia Hitler di Prancis, Jean-Marie Loret, tapi ini tidak terbukti secara ilmiah. Dengan kata lain, Hitler tidak meninggalkan garis keturunan langsung. Penutup Hitler memulai hidup sebagai seniman gagal, lalu menjadi diktator paling ditakuti. Ia pernah membuat dunia tunduk, namun akhirnya runtuh karena ambisinya sendiri. Hingga kini, namanya menjadi simbol kebencian, kekuasaan absolut, dan kehancuran. Warisannya adalah peringatan abadi, bahwa ketika kebencian dibiarkan tumbuh, ia bisa menguasai bangsa, menghancurkan dunia, dan menelan jutaan jiwa. Meskipun dia hanya tinggal nama dan sejarah, tetapi ketakutan serta kekejaman kepemimpinannya menjadi cerita yang tidak akan pernah dilupakan hingga sekarang, dan menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel Catur Rusdiantoro dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tulis ide kalian di kolom komentar untuk tokoh. Siapa lagi yang ingin dibahas di video selanjutnya? Gue Catur pamit undur diri, and see you next time.